Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar matematika. Seperti pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan masuk materi baru ya, pada bab 3, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Seperti biasa, bisa dibaca KI dan KD-nya terlebih dahulu ya. Nanti di-pause dulu dibaca. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, ini yang penting ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi relasi, lalu menjelaskan apa itu pengertian relasi, lalu menyatakan relasi. Ya, ada 3 cara, dengan diagram panah, gitu ya. Yang kedua, dengan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan diagram kartesius seperti itu ya. Ini tujuan yang diharapkan kalian peroleh setelah belajar hari ini gitu, pertemuan hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke relasi. Oke, apa itu pengertian relasi? Relasi adalah hubungan ya. Catatannya adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya, seperti itu. Untuk memperjelas, kita masuk ke contohnya ya. Jadi dikatakan relasi itu adalah himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Contohnya, diberikan himpunan A, itu nama-nama orang nih, ya yang kiri. Ada Mardiah, Sally, dan Yuliana gitu ya. Lalu yang himpunan B-nya ya sebelah kanan itu ada himpunan nama-nama makanan gitu. Nah, sebelum dibuat pasangan, ini nggak ada hubungannya ya dari himpunan A dan himpunan B. Nah, gimana biar jadi ada relasinya? Nah, relasinya kita tentukan. Misal, Mardiah saya tarik garis lurus ke bakso. Oh, artinya Mardiah suka bakso gitu ya. Atau Mardiah menyukai bakso gitu. Lalu Mardiah suka apa lagi? Misal Mardiah ini juga suka siomay, boleh ya? Gitu. Lalu Sally ini misal suka empek-empek aja. Gitu. Yuliana misalkan suka bakso, gitu ya, dan suka siomay misalkan seperti itu. Jadi setelah adanya berpasangan seperti ini, baru bisa dikatakan bahwa A ke B ini adalah memiliki relasi. Apa relasinya? Relasinya adalah apa? Relasinya makanan yang disukai. Mardiah suka gitu ya, kita tulis suka. Nah, boleh. Mardiah suka makan bakso gitu ya. Jadi relasinya bisa kita tulis suka makan gitu. Atau Mardiah makanan kesukaan bakso gitu, boleh juga ya. Jadi bisa dikatakan A ke B relasinya adalah suka makan atau makanan kesukaan gitu ya. Jadi ini dikatakan namanya relasi gitu ya. Jadi apa relasi dari A ke B gitu ya? Relasi A ke B gitu ya. A ke B adalah apa? Suka ya, kesukaan makanan gitu. Kesukaan makanan seperti itu ya. Oke, ini baru bisa dikatakan himpunan A dan B memiliki relasi. Kenapa memiliki relasi? Karena sudah adanya hubungan-hubungan tanda panah ini nih. Gitu. Kalau belum ada tanda panahnya, berarti belum ada relasinya atau belum ada hubungannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita belajar menyatakan relasi. Menyatakan relasi dia ada 3 cara ya. Apa aja yuk diingat. Yang pertama diagram panah. Yang kedua himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Kita mulai dari yang pertama, diagram panah. Nah, udah masuk contoh yang pertama tadi nih ya. Misal, contoh, ada 3 anak, yaitu ada Mardiah, Sally, dan Yuliana. Mereka diminta untuk menyebutkan makanan kesukaan mereka. Mardiah menyukai empek-empek dan siomay,
Sally menyukai bakso dan siomay, dan Yuliana menyukai empek-empek saja gitu ya. Nah, disuruh buat dalam diagram panah. Nah, yuk kita coba. Katanya yang pertama nama orang ya, gitu. Ada siapa aja? Ada Mardiah, Sally, sama Yuliana. Nah, karena ada 3 nama, berarti himpunan A-nya termuat 3 nama ya, Mardiah, Sally, Yuliana. Lalu makanan kesukaannya ada siapa aja sih? Ada empek-empek, ada siomay, ada bakso gitu ya. Ada siomay lagi, empek-empek lagi. Oh, ada yang double nih, Bu. Gimana kalau double cukup ditulis 1 kali aja ya. Jadi cukup bakso, empek-empek, dan siomay. Nah, jadi ada 3 nih. Gitu. Gimana cara menyatakan cara menyatakan diagram panahnya ya? Oke, perhatikan di sini. Mardiah menyukai empek-empek. Oke, karena Mardiah menyukai empek-empek, Mardiah ditarik lurus ke empek-empek gitu. Lalu Mardiah selain suka empek-empek suka siomay. Oh, berarti Mardiah tarik lagi nih ke siomay gitu. Nanti pakai tarikannya pakai garis lurus ya, pakai penggaris kalau bisa. Lalu Sally menyukai bakso. Oke, berarti Sally kita tarik ke bakso gitu. Sally juga suka siomay. Nah, jangan lupa nih siomaynya juga gitu. Lalu Yuliana, oh Yuliana cuma suka empek-empek, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dikatakan A ke B ini memiliki relasi apa tadi? Makanan kesukaan gitu ya. Nah, jadi ini diagram panahnya. Jadi kalau disuruh buat diagram panah, kalian buat gambar seperti ini. Kenapa ini namanya diagram panah, Bu? Nih, karena ada panah-panahnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Diagram panah ada himpunan pasangan berurutan. Gimana caranya? Dengan soal yang sama gitu ya. Di sini Mardiah suka empek-empek. Nah, untuk menyatakan himpunan saya singkat. Himpunan, pasangan berurutan gitu ya. Pasangan berurutan. Atau biasanya himpunan pasangan terurut, sama aja ya. Dinyatakan dengan himpunan. Artinya kurung kurawal, jangan lupa. Lalu di sini ada Mardiah suka empek-empek. Oh, berarti kita tulis di sini Mardiah gitu ya. Koma siapa? Empek-empek gitu. Itu yang pertama. Nah, siapa lagi pasangan yang kedua? Mardiah sama siomay. Oh, berarti lagi tulis Mardiah gitu ya, koma siomay. Nah, gitu. Kalau misalkan muat ke samping ya, ini karena saya nggak muat, Ibu tulisnya di bawahnya lagi ya. Oke, siapa lagi? Sally sama bakso. Oke, berarti di sini saya tulis Sally, koma bakso. Gitu. Siapa lagi? Sally sama siomay. Jadi jangan ada yang kelewat nih pasangannya. Sally suka siomay. Nah, yang terakhir siapa? Yuliana sukanya empek-empek. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita tulis di bawahnya lagi ya. Yuliana sukanya empek-empek gitu. Oh, oke deh. Jangan lupa ditutup lagi dengan kurung kurawal seperti itu. Kalau kalian muat gitu ya bukunya, jadi tulisnya ke samping aja gitu. Jangan turun seperti saya gini ya. Ini kan karena nggak muat gitu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk himpunan pasangan berurutan. Lanjut, yang terakhir adalah diagram kartesius. Diagram kartesius seperti bab 2 yang udah kita pelajari ya, koordinat kartesius. Jadi kita menggunakan diagram kartesius gitu. Seperti yang sebelumnya, bahwa kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Di mana X yang mendatar gitu ya, Y adalah yang vertikal. Nah, karena di sini ngomonginnya ada 3 orang anak gitu ya, Mardiah, Sally, Yuliana. Oke, berarti yang ini kita anggap aja namanya gitu ya. Ini nama gitu. Namanya ada siapa aja? Ada Mardiah, oke kita tulis. Ada Mardiah, lalu ada Sally gitu ya. Ada Sally, dan ada Yuliana. Kita tulis nih, Yuliana. Oke, jadi kita tulis kalau yang nama itu yang di sumbu X-nya. Lalu sumbu Y-nya di siapa? Ada makanannya ya. Ada bakso gitu ya.
Di sini kita tulis ada bakso. Lalu ada siapa lagi? Ada siomay gitu ya. Lalu ada siapa lagi? Ada empek-empek. Nah, gimana caranya? Oke, yuk perhatikan. Mardiah menyukai empek-empek. Oke, Mardiah sukanya empek-empek. Berarti Mardiah kita tarik ke empek-empek gitu. Ini kita tarik kita tarik garis lurus ke empek-empek. Nah, sama ya dengan menyatakan suatu titik koordinat seperti itu. Jadi di sini nih. Itu titiknya ya. Nah, lanjut. Mardiah suka bakso. Oh, bukan Mardiah suka siomay. Berarti Mardiah tarik ke siomay. Oh, berarti yang ini. Berarti di sini ada titik lagi gitu ya. Lanjut. Maaf. Lanjut Sally. Sally menyukai bakso. Berarti Sally kita tarik garis lurus ke bakso. Berarti sampai sini ya. Nah, di sini nih ketemunya. Oke. Lanjut. Sally suka siomay. Berarti Sally juga ditarik ke siomay. Seperti itu ya. Nah, sama aja seperti sebelumnya ya, koordinat kartesius gitu. Oke, lanjut Yuliana. Yuliana terakhir sukanya empek-empek. Empek-empeknya di atas ya. Oke, kita tarik garis lurus nih ya. Jangan sampai nggak lurus gitu. Nanti kalian kalau ngerjain pakai penggaris ya, supaya lurus. Nah, ini dots-nya ya, jadi harus bulat penuh gitu. Nah, jadi terlihat ya bahwa diagram kartesisnya sudah terbuat. Jadi cara bacanya gimana? Mardiah titiknya di siomay. Oh, berarti Mardiah, siomay. Mardiah titiknya di empek-empek. Berarti Mardiah suka empek-empek. Sally ini suka bakso dan suka siomay. Yuliana hanya suka empek-empek. Seperti itu ya. Jadi cara menuliskan berdasarkan diagram kartesius. Seperti itu. Sudah ya, materinya untuk hari ini hanya menjelaskan apa itu relasi gitu ya. Relasi adalah suatu hubungan gitu ya antara himpunan A dan himpunan B. Seperti itu. Lalu menyatakan relasi ada 3 cara. Diagram panah, ya, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius seperti itu. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita latihan soal sedikit ya. Untuk latihan soal yang pertama, diketahui himpunan A ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Oke, catat nih. Lalu katanya himpunan B-nya nih, ini himpunan A-nya ya. Lalu himpunan B-nya ini ada Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Relasi A ke B dapat dinyatakan dengan A ke B. Berarti A kita bacanya ke B. Nah, A-nya di sini Jakarta. Oke, kita misalkan aja Jakarta, kan A ke B ya, titik-titik Indonesia. Oke, kira-kira apa ya? Jakarta, kita baca aja A ke B. Jakarta, ibu kota dari Indonesia. Betul nggak? Bahwa Jakarta itu ibu kota dari Indonesia. Betul ya? Nah, jadi sudah betul nih. Bangkok ya, ibu kota dari Thailand, seperti itu. Tokyo, ibu kota dari Jepang, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau yang B, negara dari Jakarta, negara dari Indonesia. Oh, salah ya, ketuker. Harusnya Indonesia, negara dari Jakarta. Nah, itu berarti relasi B ke A ya, sedangkan kan ini yang ditanya A ke B. Asal dari, kampung dari udah pasti salah ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah ibu kota dari, seperti itu. Bisa dipahami ya? Lanjut yang nomor 2. Oh, tadi udah ini ya, kehidupan sehari-hari ya, makanan kesukaan, ibu kota. Nah, karena di sini belajar matematika, mau nggak mau ada angka matematikanya ya. Diketahui P adalah 2, 4, 6. Oke, kita bikin aja deh Bu, biar gampang ya. Biasakan menggunakan diagram panah. Nah, di sini ada P gitu ya. Lalu Q-nya adalah 2 dan 3 saja. Gitu. Suruh tentukan himpunan pasangan berurutnya.
Kok Ibu gambarnya pakai diagram panah? Nggak apa-apa untuk mempermudah dulu ya. Oke, kelipatan dari 2 kelipatan dari 2. Betul nggak? Betul ya, 2 kelipatan dari 2. 2 kelipatan dari 3. Oh, salah ya. Berarti kalau salah atau tidak memenuhi tidak perlu diberikan garis tanda panah. 4 kelipatan dari 2. Ya, betul ya. 4 kelipatan dari 3. Oh, salah ya. Oke, lanjut. 6 kelipatan dari 2. Oke, 6 juga kelipatan dari 3. Seperti itu ya. Oke, berarti himpunan pasangan berurutannya adalah seperti ini. Gitu. Ada siapa aja? Berarti lihat, 2 ke 2. Artinya 2,2. Lalu 4 ke 2 berarti 4,2. 4 udah ya, nggak ada lagi. Lanjut 6. 6 ke 2 berarti 6,2. Seperti itu. 6 ke 3 artinya 6,3. Seperti itu. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya. Jadi untuk mempermudah kalian, biasakan gunakan pakai diagram panah aja dulu. Nanti baru dikonversi ya, diubah ke pasangan berurutan. Coba kita cek yuk jawabannya. 2 ke 2. Oke, betul ya. Ini betul, ini betul, ini betul. Ini udah pasti salah ya, nggak usah dicek lagi. Lalu 4,2. Ini betul. Ya, ini betul. Ini salah ya, berarti nggak usah dicek. Lanjut, 4,4. Oh, di sini nggak ada 4 ya, berarti ini salah nih. Ya, oh yang ini berarti ini error nih ya, 4,4. Di sini ada 4,3, salah ya. 4 itu bukan kelipatan dari 3, lalu 62, 63. Ini betul ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ini harusnya dihilangkan ya, ini dihapus 4,4-nya. Seperti itu. Bisa ya, dipahami ya. Jadi kelipatan dari berarti P kelipatan dari Q gitu. Kelipatan. Jadi kalau mau ditulis boleh gitu ya. Jadi P kelipatan dari Q. Gitu. Jadi 2 kelipatan 2, 4 kelipatan 2, 6 kelipatan 2, dan 6 kelipatan 3. Seperti itu. Lanjut ya. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini sebaliknya. Ya, sudah diberikan pasangan-pasangannya, lalu diminta relasinya apa ya? Hubungannya apa ya? Seperti itu. Coba yuk kita cek satu-satu. 1 ke 1. Kita baca aja. A ke B relasinya adalah faktor. 1 faktor dari 1. Betul. Ya. 2 faktor dari 4, betul. 3 faktor dari 9, betul. 4 faktor dari 16, betul. Tapi 1 ini juga faktor dari 4. Harusnya 1 ini ditarik juga ke 4 ya. 1 juga faktor 9, dan seterusnya. Artinya faktor dari ini kurang tepat. Seperti itu ya. Akar dari 1, ya coba kita tulis kalau bingung. 1 itu akar dari 1. Oh, betul ya. Akar 1 itu kan 1. Lanjut. 2, gitu ya. Akar dari 4. Oh, betul ya. Akar 4 itu 2. 3, akar dari 9. Oh, betul. 4, akar dari 16. Iya, betul. 25 nggak ada pasangannya. Udah nggak apa-apa ya. Berarti betul nih. Akar dari. Kalau kuadrat dari 1, kuadrat dari 1, betul. Tapi 2 itu kuadrat dari 4. Betul nggak? 2 ini kuadrat dari 4. Oke, salah ya. Terbalik gitu. Jadi kalau misalkan relasinya dari B, gitu ya, dari B ke A, baru betul kuadrat dari. Ya, ini terbalik ya. Seperti itu. Lebih dari 1, lebih dari 1. 2 lebih dari 4, ya enggak lah, 2 kurang dari 4 ya, berarti ini juga salah. Jadi yang lebih tepat adalah akar dari, seperti itu. Lanjut, himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di bawah. Oke, grafik kartesius atau nama lainnya diagram kartesius, sama aja ya. Oke, gimana? Gampang ini himpunan pasangan berurutannya. Kita tarik garis lurus ya. 1 pasangannya dengan 2.
Artinya himpunan pasangan per urutnya 1,2 gitu ya. Nanti kita cari yang pas. 2 tarik garis lurus ke atas gitu ya. Oh, 2 pasangannya sama 3 gitu. Lanjut. Habis itu 3 ke 1 gitu ya. Jadi 3,1. Lanjut lagi 4. 4 sampai ke atas nih. Berapa? Oh, 4 ya. Berarti 4,4. Oke, lanjut yang terakhir. 5 kemana nih? Tarik garis lurus ya. Oh, kedua. Berarti 5,2. Tutup kurung kurawal, jangan lupa. Kita cek 1,2, 1,2. Lalu 2,3. 3,1. 4,4, 5,2. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, seperti itu. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa kalian jangan sampai tertukar lagi ya. Untuk himpunan A, ini adalah sumbu X. Biasakan X, Y. Jadi 1,2. Jangan terbalik 2,1 gitu ya. Karena kan seperti biasa ya, koordinat kartesius adalah pasangannya X, Y. Jadi yang datar dulu, baru yang vertikal atau yang tegak seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Jika diketahui K adalah 2, 3, 4, 5 dan L 3 sampai 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, jika ditentukan himpunan pasangan berurutnya seperti ini nih. 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Maka relasi K ke himpunan L. Ya udah kita baca aja ya 2 ke 4 ini seperti apa. 2 adalah 2 kali dari 4. Betul nggak? 2 ini adalah 2 kalinya dari 4. Betul? Salah ya. 2 kali dari 4 itu 8. Berarti ini kurang tepat. 2 adalah akar dari 4. Iya, betul. Tapi jangan lupa kita cek dulu temennya. 3, gitu ya, adalah akar dari 6. Oh, salah. Akar dari 6 nggak ada ya. Yaitu 3 ini adalah akar dari 9. Berarti akar dari juga salah. Lanjut cek yang ketiga. 2 setengah dari 4. Setengah dari 4 ini 2 ya. Betul. Cek lagi. 3 adalah setengah darinya 6. Oh, betul lagi. Lanjut lagi. 4 setengah dari 8 ya. 5 setengah dari 10. Artinya jawabannya yang setengah dari. Kalau kuadrat, 2 adalah kuadrat dari 4. Oh, salah ya. 4 kuadrat itu adalah 16. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang setengah dari. Seperti itu. Jadi, kalau untuk menentukan relasi yang mungkin, kalian mudahnya baca aja dari 2 ke 4, 3 ke 6, itu apanya. Seperti itu. Jadi, walaupun satu sudah betul, jangan keliru ya. Dicek sampai akhir. Seperti itu. Jadi, semuanya harus memenuhi. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, seperti biasa, di akhir kalian akan diberikan penugasan. Ya, jadi sebelum saya tutup sekali lagi, saya ingatkan bahwa hari ini kita hanya belajar apa itu pengertian relasi, lalu bagaimana cara menyajikan suatu relasi. Seperti itu ya. Oke, penugasannya silahkan dibuka halaman 27 LKS ya, tugas individu saja, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di buku tulis karena tidak akan cukup kalau dikerjakan langsung di LKS. Oke, dikumpulkan di GCR paling lambat pukul 5 sore ya. Oke, jangan sampai ada yang menunda-nunda pengerjaan tugas seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Sampai di sini, terima kasih. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.